Shalom, selamat pagi. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua anggota jemaat yang beribadah pada jam 9 ini dan juga yang ada di rumah. Semoga kita tetap diberkati Tuhan dalam beribadah bersama-sama. Saya akan menyampaikan penekanan-penekanan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga pada hari Selasa dan Kamis 23 dan 25 Maret, kita akan menggunakan pelengkap kidung jemaat. Penekanan yang kedua, dengan penuh sukacita kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun. Di dalam warta ada 51 selama ke depan ini. Ketiga, pelayanan kegiatan lansia jemaat Rantepo akan dilaksanakan besok pada pukul 9.30. Diharapkan warga lansia untuk mengikutinya dan tolong doakan kegiatan-kegiatan dan pelayanan lansia. Berikut kegiatan PWGT pada hari ini tanggal 22 Maret ada kegiatan kasih pulungan sama lele di jemaat Peniel Salutanga, dan pada kegiatan ini akan diisi dengan paduan suara PWGT jemaat Rantepao dan paduan suara PKB jemaat Rantepao. Disampaikan bahwa ada pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama, Saudari Elvira Penny Suprapto dengan Saudara Fani Pasiele akan dilaksanakan pada Senin 27 Maret 2021 pukul 9.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Ibadah persiapan nikah akan dilaksanakan pada Kamis 25 Maret pukul 16.30 di rumah Saudari Hervina Penny Suprapto, dan pelayan adalah Pendeta David Tiranda STH. Kedua, rencana ibadah pernikahan Imelda Indriani dengan Saudari Stephen Yoel akan dilaksanakan pada Selasa 30 Maret 2021 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, dan acara resepsi pernikahan pukul 12 di Gedung Van der Lostre. Ibadah persiapan nikah Saudari Imelda Indriani akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret pukul 13 jam 1 siang di rumah keluarga Dr. Jerry Koluku dan pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH. Yang ketiga, niat nikah dari Saudara Grace Tandungan dengan Saudari Adiasa Rombe Karangan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao pukul 8.30, dan rencana resepsi pada 31 di Tongkonan Lepungan Makale Utara. Berikut anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja Warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, Kepala Keluarga Bapak Markus Nimba, istri Sri Yeriani Sarawa, anak Stefani Alicia Nimba, Juan Tristan Nimba, Gloria April Yona Nimba. Sekarang bertempat tinggal dikelompokkan bahwa panitia Paskah akan datang dan kita merencanakan bagaimana pelaksanaan Paskah pada yang akan kita laksanakan. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Selamat beribadah.
Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersekutu bersama-sama. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setianya, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, untuk bersama-sama berkumpul di rumahnya. Kita berjumpa kembali di rumah Tuhan pada saat ini, untuk bersama-sama mengalami dan menikmati hadiratnya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, sekaligus pembukaan Pekan PI Gereja Toraja. Di bawah tuntunan tema, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kita kepadanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di gedung pelayanan, di rumah, dan di berbagai tempat, kita bersama-sama mengaminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca secara berbalasan Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pengakuan dosa. Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegerangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita aminkan dengan melakukan tolong ya Allah, kasihanilah. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosa. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati firman Tuhan, firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita, berdasarkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin.
firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan mengaminkan firman Tuhan yang menjadi perintah untuk saling mengasihi dalam hidup kita, kita sadar bahwa sering kita tidak mengasihi sesama kita, bahkan tidak mengasihi Tuhan. Karena itu mari bersama kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami yang membuat kami sering lalai akan perintah-Mu dan melawan kehendak-Mu. Baik lewat pikiran, tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Oh Puang dami ukung nak kasing kami. Oh Puang dami pandi nak karek de kami. Katurut-turui nak oh Puang belana long sena pamatana na oh Puang lan akan paruni ningku. Oh Puang umpe nampak nak wai matangku. Oh Puang umpotilan nak tang marang aku. Mata kak mo Puang malan mo matangku. Tang tibi dak tu matangku. Untuk tu mangna dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 51 ayat yang ke-14, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sambil kita menjalankan ungkapan syukur kita akan iringi lagu Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Silakan persembahan pujian dari PKB sambil persembahan dijalankan.
Mari kita berdoa. Kami menyadari dan mengamini Tuhan bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan serta segala keberadaan kami adalah milik Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah melayakkan kami membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, teristimewa anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami sekalian melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kehidupan dan pekerjaan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang bersyukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milikmu selamanya. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Bacaan kedua dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10, dan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kita dimampukan untuk memahami dan memaknai firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami masih dimungkinkan bersama untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menuntun kami bersama dalam sepanjang perjalanan hidup kami, dalam seminggu yang telah berlalu di tengah berbagai kesibukan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa oleh perkenan-Mu lah kami boleh hadir bersama-sama saat ini dalam memuji, memuliakan akan Engkau. Ya Bapa di sorga, sebagai bagian dari persekutuan kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk mendengarkan, kami rindu untuk merenungkan bahagian firman-Mu. Firman yang senantiasa menjadi penuntun bagi kehidupan kami bersama-sama, untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat pengertian. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami akan renungkan pagi hari ini.
Biarlah kiranya sungguh-sungguh kami dimampukan untuk memahami dan memaknai dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebih Tuhan, di masa-masa perenungan kami, merenungkan penderitaan dan pengorbanan Yesus di dalam minggu-minggu Prapaskah yang boleh kami jalani bersama-sama. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan berkati. Berikan hikmat, berikan kemampuan, biarlah kiranya firman-Mu boleh disampaikan, ditaburkan dengan baik dan dapat tumbuh di dalam hati kami. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 31, ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Yeremia 31, ayat 31 hingga ayat yang ke-34, firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin, firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana.
Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan bersama-sama, baik yang dimungkinkan untuk hadir dalam ruangan di tempat ini,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di gedung pelayanan, Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah dan di berbagai tempat, secara virtual kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan oleh karena situasi dan kondisi pandemi saat ini. Namun kita tetap bersyukur bahwa semuanya Tuhan perkenankan untuk bersama-sama terus kita bersekutu dan memuji memuliakan namanya. Minggu ini kita berada bersama dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Dalam satu penghayatan kita bersama-sama untuk terus menghayati dan merenungkan, memaknai pengorbanan dan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dan juga sekaligus dalam minggu ini adalah pembukaan pekan pekabaran Injil Gereja Toraja. Bagaimana bersama kita diajak untuk merenungkan bagaimana Injil yang pertama datang di Toraja ini disebarkan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dari tempat yang jauh pada sending untuk mengabarkan firman Tuhan, sehingga luar biasa kita boleh menikmati betapa Injil menyebar di berbagai tempat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui beberapa bacaan kita pada hari ini, kita bersama akan dituntun dalam satu tema. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Laku pati lau nasang tu pena tau, anna saya laku kaleku. Ketika harus kehilangan kemuliaan Allah, ketika hubungan yang baik antara Allah dan manusia itu telah menjadi rusak oleh karena kekerasan yang berakibat pada terputusnya hubungan yang baik itu. Bahkan akibatnya manusia merasa terbuang dan jauh di hadapan Allah. Manusia hidup dalam kegelapan, arah dan tujuan tidak jelas. Manusia kemudian membutuhkan pertolongan untuk bagaimana supaya mereka bisa keluar dari lumpur dosa ini, supaya manusia bisa keluar dari kebinasaan ini. Lalu kemudian Allah berinisiatif. Allah tidak mau manusia sebagai ciptaannya akan terus berada dan berkancang dalam dosa, sehingga Dia mengutus Yesus ke dalam dunia ini, putranya ke dalam dunia ini, sebagai pengantara antara Allah dengan manusia, untuk bagaimana menghubungkan kembali hubungan yang telah rusak, hubungan yang telah putus, menjembatani hubungan itu sehingga bisa tersambung kembali. Cara Allah yang kemudian di dalam Yesus Kristus yang Dia telah utus ke dalam dunia melalui sebuah pengorbanan, sebuah cara yang tentu unik, sebuah cara yang tentu sulit untuk diselami secara akal pikiran manusia. Mengapa Allah yang kemudian Dia mengutus Yesus ke dalam dunia ini, lalu kemudian Yesus harus dikorbankan, putranya satu-satunya Dia harus korbankan untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, semuanya harus terjadi. Sekalipun bahwa sulit untuk kita pahami rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kemudian lewat bacaan kita pada saat ini, Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami.
ketika dia harus mengalami penderitaan, ketika dia harus disalibkan, ketika dia harus mengorbankan dirinya. Ketika para murid datang kepada Yesus, apa jawaban Yesus kepada muridnya? Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tentu mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Murid tentu bertanya, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dari kata dimuliakan? Kata dimuliakan ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah sesungguhnya menunjuk kepada jalan salib, penderitaan yang harus dia lalui. Dimuliakan melalui jalan salib atau kematian. Ya, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa dimuliakan tetapi kemudian dia harus mengalami penderitaan? Dan apa yang dimaksudkan sesungguhnya ketika Yesus dimuliakan tetapi dia harus juga mengalami penderitaan atau jalan salib? Seorang William Barclay mengatakan bahwa apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Yesus ini, peninggian Yesus ketika Yesus ditinggikan, ada peninggian yang double dalam kehidupan Yesus. Peninggian yang rangkap dalam kehidupan Yesus. Peninggian di atas salib dan kemudian peninggian di dalam kemuliaan yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau perlindungan kita pada minggu yang lalu, kita diajak untuk memandang kepada Dia sumber kehidupan. Dan ketika Yesus ditinggikan, sama seperti kemarin ketika Musa meninggikan ular tembaga, dan siapapun yang dipatok ular itu ketika memandangnya, melihatnya, dia akan selamat. Dan untuk itulah juga ketika Yesus ditinggikan dan dimuliakan, sekalipun dia harus disalibkan, dia harus berada di atas kayu salib, tetapi dari sanalah akan terpancar kemuliaan Allah, akan terpancar keselamatan bagi siapa yang memandangnya, bagi siapa yang percaya, bagi siapa yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala kesalahan, kelemahan, datang dan bertobat kepadanya, akan diselamatkan. Dia mengambil contoh bagaimana biji gandum itu, biji gandum yang tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi ketika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Yesus yang harus dikorbankan, Yesus yang harus mati, tetapi kemudian kematian, penderitaan salib yang dia jalani akan menghasilkan buah yang banyak, akan memberikan buah yang banyak bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, memandang dan percaya kepadanya, bahwa tidak sekedar dia menderita, tidak sekedar dia disalibkan, tidak sekedar dia mati, tetapi kemudian apa yang disampaikan kepada setiap orang, bahwa ketika dia akan mati, ketika bait Allah itu akan dirobohkan, dia akan membangunkannya hanya dalam 3 hari, dan tentu menunjuk kepada diri Yesus. Bahwa dari sanalah kemudian akan semakin banyak orang yang akan melihat dan menikmati sebuah kehidupan seperti
apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Yesus ditinggikan, ketika dia harus mengalami penderitaan, dia harus disalibkan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerimanya, mereka akan diselamatkan. Inilah cara yang Allah nyatakan untuk mau menyelamatkan dunia dari kebinasaan, agar manusia dapat melihat dan menikmati sebuah kehidupan yang benar dan bermakna di hadapan Allah, dan menyadari bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia sekalipun manusia kadang memberontak, manusia kadang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Bagaimana kasih Allah yang luar biasa dengan pengorbanan Yesus Kristus sebagai putranya yang tunggal. Tetapi lewat pengorbanan inilah kita bersama-sama boleh menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Tentu bagi setiap orang yang percaya dan menerimanya. Dan apa artinya bagi kita bersama-sama? Ketika Yesus mengalami sengsara, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mengalami penderitaan yang dia alami, kita bersama-sama mau diingatkan dan merenungkan akan segala kesalahan kelemahan kita, dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Seperti bagaimana pengakuan dari seorang pemazmur dalam bacaan kita. Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Dia menyadari akan segala kesalahannya, akan segala dosa yang dia perbuat dalam kehidupannya. Dia memohon pengasihan dan pengampunan dari Allah, karena dia percaya bahwa Allah pasti akan mengampuni segala dosanya. Dan inilah yang juga tentu menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kita sekalian, untuk sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Karena adalah baik bagi setiap orang untuk selalu datang dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada satu-satunya imam besar yang disebutkan juga dalam bacaan kita tadi, bahwa Yesus yang juga disebut sebagai imam besar, bukan hanya dia datang sebagai pengantara, bukan hanya dia datang untuk mendoakan setiap orang, tetapi kemudian dia pun menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Korban persembahan yang dari dalamnya ada kehidupan bagi kita bersama-sama. Dan itulah yang seharusnya kita terus maknai dalam kehidupan kita. Ketika dia rela mengorbankan dirinya, ketika dia menyerahkan nyawanya bagi kita, apa artinya, apa maknanya bagi kita sebagai manusia yang kadang tetap dan terus hidup berkancan dalam dosa. Selalu tentu ada kesediaan, kesiapan hati kita bersama-sama. Allah telah menyatakan perjanjiannya yang baru bagi umatnya, yang di dalamnya Allah selalu pasti akan menyatakan keselamatan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bagaimana mereka hidup melakukan, menaati firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan,
ketika Yesus dimuliakan melalui jalan salib, melalui kematian. Bagi Yesus adalah salib itu merupakan sebuah jalan kemuliaan. Kita bersama-sama dipanggil bukan hanya percaya seperti dikatakan oleh Paulus, tetapi kita pun harus menderita karena Kristus. Salib sebagai simbol penderitaan akan selalu diperhadapkan kepada kita, akan senantiasa kita hadapi dengan berbagai masalah persoalan yang kita hadapi. Tetapi itulah panggilan, itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Ketika Yesus harus mati, mengorbankan dirinya. Lalu apa yang kita korbankan? Apa yang kita berikan kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya, semuanya karena dosa dan kesalahan kita. Dalam penghayatan kita bersama-sama dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita terus bersama-sama diajak untuk memaknai dan merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Dan sekaligus menjadi satu tanggung jawab bagi kita bersama-sama dalam rangka pekan pekabaran Injil ini, untuk terus menyaksikan bagi setiap orang bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang oleh kematian dan kebangkitannya lah telah memberikan sebuah jaminan kepastian keselamatan bagi kita sekalian. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus memaknai penderitaan Yesus bagi kita sekalian. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita telah merenungkan firman Tuhan, firman yang tentu sungguh bermakna bagi kita bersama-sama, memaknai pengorbanan Yesus. Sekalipun dia harus ditinggikan, dimuliakan melalui jalan salib, tetapi semuanya punya makna yang luar biasa untuk kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehubungan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang terus menjadi peringatan bagi kita bersama-sama, dalam ibadah Jumat Agung ke depan, kita akan bersama-sama diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum bersama-sama kita tiba pada waktu yang telah ditentukan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dengarkanlah bersama-sama arti dan makna dari perjamuan kudus ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan kepada murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Dan berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itulah kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama,
menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah beberapa hal sehubungan dengan persiapan kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dalam peringatan Jumat Agung yang akan datang. Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh merenungkan dan memaknai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa untuk kehidupan jemaat yang sakit, yang berulang tahun, yang lanjut usia, bahkan dalam segala pekerjaan-pekerjaan anggota jemaat. Kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan diangkat ke depan, baik melalui ibadah-ibadah rumah tangga insidentil, pelayanan-pelayanan pemberkatan nikah bagi beberapa pasang saudara kita dalam sepanjang bulan ini, dan juga kita terus mendoakan semua yang Tuhan boleh pakai dalam tugas pelayanan, majelis gereja, pengerja gereja, tim COVID, tim multimedia, dan segenap jemaat Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi dunia, menyelamatkan dunia dari kebinasaan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun jalan salib, penderitaan yang harus Dia lalui, tetapi semuanya demi untuk keselamatan bagi dunia dan bagi kami semua. Dan biarlah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan kehidupannya kepada-Mu ya Tuhan, akan memperoleh dan menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan karuniakan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati jemaat, bagi yang ada di jemaat Rantepau dimanapun berada saat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, dalam berbagai kesulitan yang kami hadapi, dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami bersama-sama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu, mendoakan kehidupan jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan di berbagai tempat, dengan berbagai penyakit-penyakit yang sedang mereka alami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau yang berperkara di dalamnya. Engkau yang memberkati dokter, para medis, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, semua yang mereka terima. Kami percaya bahwa oleh kuasa-Mu ya Tuhan, mereka boleh disembuhkan dari berbagai penyakit yang sedang mereka alami. Sehingga harapan kami bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, bersama dengan keluarga, bahwa mereka boleh pulih seperti sedia kala dan kembali boleh beraktivitas dengan baik.
Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan pelihara kehidupan mereka, senantiasa merasakan kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh nyatakan, sehingga mereka terus menikmati berkat anugerah Tuhan di dalam masa tua mereka. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, bahwa sekalipun mereka ditinggalkan orang yang mereka kasih, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Bapa di sorga, juga kami bersyukur kepada-Mu bersama dengan jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh menikmati pertambahan usia yang semuanya bersumber daripada-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, kita menikmati sukacita melalui pertambahan usia bagi mereka, dan mereka pun semakin mendekatkan diri, menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi jemaat Tuhan, bagi segenap umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati segala pekerjaan mereka, semua yang terbaik Tuhan nyatakan, dan biarlah mereka tetap menikmati berkat Tuhan dan selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu di bangku pendidikan. Tuhan berkati segala perjuangan mereka, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun mereka harus belajar secara online. Namun kami percaya bahwa itulah cara yang terbaik yang mereka harus jalani di tengah pandemi saat ini. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati para orang tua dengan penuh kesetiaan, kesabaran mendampingi, mengarahkan anak-anak kami dalam belajar. Namun kami percaya bahwa semuanya tidak akan sia-sia demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang bagi saudara kasih kami Helvira Fani Suprato dengan saudara Pandi, dan juga saudari Imelda Indriani dengan saudara Stephen Yoel pada 30 Maret yang akan datang, saudari Gracia Tandungan dengan saudara Adiasa Rombe yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret yang akan datang. Tuhan berkati ketiga pasang dari anak kami, saudara kami ini dalam segala persiapan mereka, bahkan keluarga masing-masing. Tuhan berkati, biarlah dalam persiapan mereka semuanya boleh jalan dengan baik karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti sesuai dengan waktu yang telah mereka sepakati bersama, mereka akan boleh membawa cinta kasih mereka, nikah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, berkati dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa negara ini, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Tuhan campur tangan di dalamnya. Secara khusus Tuhan dalam mengatasi penyebaran virus corona ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kami, dokter, para medis, terutama ya Tuhan dalam proses vaksinasi yang sementara berjalan. Biar akhirnya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan bagi setiap anak-anak Tuhan boleh dibebaskan dan dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Bapa dalam surga, kehidupan kami senantiasa serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus memberkati kami dalam seminggu ke depan ini dalam segala aktivitas kami, dan biarlah bersama-sama kami dimampukan untuk boleh melewati segala aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 3, bersama dengan pianis kantoria, tim multimedia, pengerja gereja, dan bahkan jemaat Tuhan. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari persekutuan dan pelayanan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai kami, peliharakan kami. Biarlah kita tetap bersama menikmati berkat Tuhan
dalam kehidupan kami bersama. Ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, Tuhan berkati majelis gereja, bahkan jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian. Biarlah bersama-sama senantiasa boleh menyatakan persekutuan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Muhalisku, silakan berdiri. Yesusku, Juru Selamat.